Pada siang hari, kita dapat melihat benda-benda di sekeliling kita karena ada cahaya matahari. Saat malam, cahaya lampu menggantikan cahaya matahari, sehingga benda-benda di sekeliling kita dapat terlihat. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata kita. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Cahaya termasuk dalam gelombang transversal. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah sekitar 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Banyak hal yang menunjukkan bahwa cahaya dalam lintasannya menempuh garis lurus. Bentuk bayangan serupa dengan bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Apakah yang dimaksud dengan benda sumber cahaya? Benda sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh-contoh benda sumber cahaya adalah bintang, lampu senter, lilin yang menyala, dan kunang-kunang. Selain benda sumber cahaya, ada juga benda bukan sumber cahaya, yaitu benda yang tidak dapat memancarkan cahaya, sehingga tidak akan terlihat jika tidak ada sinar yang menimpanya. Apa yang akan terjadi bila permukaan benda gelap terkena berkas-berkas cahaya? Jika benda gelap seperti papan kayu disinari, maka permukaan papan kayu akan memantulkan sebagian besar berkas cahaya dan menyerap sisanya, kemudian mengubahnya menjadi energi panas. Bagaimana jika benda transparan terkena berkas-berkas cahaya? Jika benda transparan seperti kaca atau air disinari, maka sebagian besar berkas cahaya akan diteruskan. Bagaimana jika benda mengkilat terkena berkas-berkas cahaya? Jika benda mengkilat seperti cermin disinari, maka permukaan cermin akan memantulkan hampir seluruh berkas cahaya yang jatuh padanya, sehingga pada cermin terbentuk bayangan benda. Benda-benda di sekeliling kita dapat terlihat karena adanya cahaya. Benda-benda sumber cahaya memancarkan cahayanya langsung ke mata, sehingga mata dapat melihatnya. Sedangkan benda-benda bukan sumber cahaya memantulkan sebagian cahaya yang diperolehnya dari sumber cahaya menuju mata, sehingga mata dapat melihatnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencampur adukan istilah bayang-bayang dan bayangan. Namun dalam fisika, kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Pertama, bayangan. Bayangan terbentuk karena sinar-sinar dipantulkan secara teratur oleh suatu permukaan. Dua, bayang-bayang merupakan daerah gelap di belakang benda-benda tak tembus cahaya. Bayang-bayang terjadi akibat cahaya merambat lurus dan cahaya tidak dapat menembus objek atau benda yang disinarinya. Ada dua jenis bayang-bayang, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah bayang-bayang gelap atau bayang-bayang inti, yaitu bagian bayang-bayang yang tidak terkena cahaya sama sekali. Umbra terjadi jika sumber cahaya kecil, sehingga dianggap sebagai sumber titik. Cahaya merambat keluar hanya dari titik ini, sehingga hanya terbentuk satu bayang-bayang gelap, yaitu umbra. Penumbra adalah bayang-bayang kabur atau bayang-bayang tambahan, yaitu daerah bayang-bayang yang masih terkena cahaya. Penumbra terjadi saat sumber cahaya yang digunakan besar, sehingga cahaya merambat keluar dari titik atas dan titik bawah sumber cahaya, sehingga terbentuklah umbra sebagai inti bayang-bayang, dan bayang-bayang kabur atau penumbra di sekitar umbra. Peristiwa pemantulan cahaya banyak kita temui dalam peristiwa sehari-hari. Pemantulan pada cermin digolongkan sebagai pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai suatu benda yang permukaannya rata, sehingga sinar dipantulkan ke arah yang sama. Di samping pemantulan teratur, ada juga pemantulan yang disebut pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur terjadi bila cahaya mengenai suatu benda yang permukaannya tidak rata atau kasar, sehingga sinar dipantulkan ke banyak arah. Pemantulan cahaya pada suatu benda tidak dapat sembarangan karena ada aturan-aturan yang harus ditaati. Aturan ini dinamakan dengan hukum pemantulan. Ilustrasi ini menunjukkan percobaan dengan cermin dan sinar laser. Garis normal didefinisikan sebagai garis yang tegak lurus cermin. Sudut datang didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh berkas sinar datang dengan garis normal. Sudut pantul didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh berkas sinar pantul dengan garis normal. Dari percobaan dengan cermin dan sinar laser dapat diperoleh hukum pemantulan, yaitu pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan di satu titik dan terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R aksen atau ditulis I sama dengan R aksen. Peristiwa pembiasan cahaya banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,
Bagian pensil yang terendam dalam air tampak patah. Seekor ikan dalam akuarium tampak menjadi 3. Pelangi yang dihasilkan dari pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Mengapa pembiasan dapat terjadi? Pembiasan terjadi karena perbedaan cepat rambat cahaya ketika cahaya datang dari suatu medium ke medium yang lain. Perbedaan cepat rambat cahaya ini terjadi karena medium yang satu dengan lainnya memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kerapatan optik suatu medium merupakan kerapatan partikel-partikel penyusun medium tersebut. Udara memiliki kerapatan optik lebih kecil dibandingkan air, dan kerapatan optik air lebih kecil dibandingkan kaca. Semakin besar kerapatan optik suatu medium, maka cepat rambat cahaya dalam medium tersebut akan semakin kecil. Pola pembiasan berkas sinar dalam medium optik dinyatakan dalam hukum pembiasan cahaya. Ilustrasi ini melukiskan percobaan dengan balok kaca dan sinar laser. Garis normal didefinisikan sebagai garis yang tegak lurus balok kaca. Sudut datang didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh berkas sinar datang dengan garis normal. Sudut bias didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh berkas sinar bias dengan garis normal. Dari percobaan dengan balok kaca dan sinar laser dapat diperoleh hukum pembiasan, yaitu: pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal berpotongan di satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Dua, sinar datang dari medium optik kurang rapat menuju medium optik lebih rapat, misalnya dari udara ke kaca, dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat, misalnya dari kaca ke udara, dibiaskan menjauhi garis normal. Apa yang dimaksud dengan indeks bias suatu medium? Indeks bias suatu medium adalah perbandingan antara cepat rambat cahaya dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya di dalam medium tersebut. Indeks bias diberi simbol N. Cepat rambat cahaya dalam vakum dinyatakan dengan C, dan cepat rambat cahaya dalam medium adalah Cn. Maka nilai indeks bias dinyatakan dengan N sama dengan C per Cn. Semakin besar kerapatan optik suatu medium, semakin besar pula indeks biasnya. Namun, cepat rambat cahaya yang melalui medium tersebut akan semakin kecil. Catatan, fakta sebenarnya menunjukkan bahwa sinar di ruang angkasa tidak dapat terlihat oleh mata kita. Ubah indeks bias medium dan sudut datang. Prisma merupakan suatu benda bening atau tembus cahaya
yang terbuat dari kaca atau gelas. Bagaimana jalannya pembiasan sinar pada prisma? Sinar masuk ke prisma melalui rusuk prisma. Begitu memasuki prisma, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Karena sinar datang dari medium kurang rapat udara ke medium lebih rapat kaca. Ketika keluar dari prisma, sinar juga akan dibiaskan. Kali ini dibiaskan menjauhi garis normal. Karena sinar datang dari medium lebih rapat kaca ke medium kurang rapat udara. Sudut antara sinar masuk dengan sinar keluar disebut sudut deviasi. Perhatikan sekali lagi peristiwa pembiasan berikut ini yang melukiskan sinar yang bergerak dari medium lebih rapat, misalnya air, menuju medium kurang rapat, misalnya udara, pada berbagai sudut. Pada suatu sudut tertentu, sinar tidak lagi dibiaskan, melainkan seluruhnya dipantulkan. Peristiwa ini disebut pemantulan sempurna atau pemantulan total. Ubah arah sumber cahaya untuk merubah sudut datang. Perhatikan foto berikut ini. Kita seakan-akan melihat adanya genangan air di jalan raya, padahal penampakan tersebut hanyalah fata morgana. Peristiwa terlihatnya seakan-akan ada genangan air atau fata morgana merupakan akibat dari pemantulan total atau pemantulan sempurna. Pada siang hari yang panas, udara tepat di atas jalan beraspal lebih panas daripada di atasnya. Akibat pemuaian udara, lapisan udara yang lebih panas memiliki kerapatan optik lebih renggang daripada lapisan udara lebih dingin. Oleh karena itu, sinar matahari yang datang akan dibiaskan menjauhi garis normal, hingga akhirnya dipantulkan sempurna. Jika mata kita berada dalam berkas pemantulan sempurna, kita akan melihat bayangan terbalik dari benda-benda yang ada di muka kita. Karena itulah, kita melihat bayangan langit ini seperti genangan air di jalan beraspal. Apakah yang dimaksud dengan dispersi cahaya? Dispersi cahaya adalah peristiwa penguraian berkas sinar putih menjadi berbagai warna. Peristiwa dispersi cahaya kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gelembung sabun. Gelembung sabun dapat menguraikan cahaya putih menjadi berbagai warna. Tumpahan minyak di atas air mendispersikan cahaya putih menjadi berbagai warna yang dapat dilihat pada sudut tertentu. Kaca prisma. Ketika cahaya putih dibiaskan di dalam prisma, cahaya tersebut akan terdispersikan menjadi berbagai warna. Pelangi. Titik-titik air hujan di awan dapat menguraikan cahaya matahari menjadi berbagai macam warna pelangi. Dispersi cahaya terjadi ketika sinar putih dijatuhkan pada salah satu bidang sisi sebuah prisma. Di dalam prisma, selain dibiaskan, sinar putih juga akan terurai menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Karena sinar putih merupakan sinar polikromatik, yaitu sinar yang dapat terurai menjadi berbagai warna.
Warna-warna pokok yang diuraikan dari sinar putih disebut sinar monokromatik, yaitu sinar yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi warna lain. Spektrum warna kemudian kembali dibiaskan keluar prisma, sehingga tertangkap pada layar. Sinar merah memiliki indeks bias terkecil, sehingga sudut deviasinya paling kecil. Sebaliknya, sinar ungu memiliki indeks bias terbesar. Dispersi cahaya terjadi karena setiap sinar monokromatik memiliki indeks bias yang berbeda. Bagaimanakah proses terjadinya pelangi? Butiran-butiran air hujan yang bertebaran di atmosfer setelah turun hujan dapat berlaku sebagai prisma di udara. Cahaya matahari terurai menjadi spektrum warna dan dipantulkan di dalam butiran air hujan, kemudian dibiaskan kembali ke udara. Cahaya yang dibiaskan dari pantulan pertama mencapai mata pengamat dan akan tampak sebagai pelangi oleh pengamat. Pelangi ini disebut pelangi primer. Terkadang cahaya yang dibiaskan dari pantulan kedua mencapai mata pengamat dan akan tampak sebagai pelangi kedua di atas pelangi primer dengan urutan warna yang terbalik. Pelangi ini disebut pelangi sekunder. Butiran-butiran hujan tertentu membiaskan cahaya merah dengan sudut tertentu sehingga sampai ke mata pengamat. Sedangkan butiran-butiran hujan lainnya dibawa secara berturut-turut memantulkan cahaya warna lain dengan sudut yang lebih kecil ke mata pengamat. Dengan demikian akan tampak sebuah pelangi primer dengan warna merah di paling atas dan warna ungu di paling bawah. Apakah yang dimaksud dengan warna benda? Warna benda yang tampak oleh kita sebenarnya adalah warna cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata kita. Daun berwarna hijau terlihat hijau, karena daun itu lebih banyak memantulkan cahaya hijau dari spektrum warna, sementara warna lainnya diserap oleh daun tersebut. Bunga mawar merah memantulkan warna sinar merah ke mata pengamat, sementara berkas warna yang lain diserapnya. Benda hitam akan menyerap semua warna sinar spektrum sehingga tidak ada berkas sinar pantul yang masuk mata pengamat. Itulah sebabnya benda itu terlihat gelap. Benda putih akan berwarna merah jika disinari dengan sinar merah dan berwarna biru bila disinari dengan sinar biru. Hal ini menandakan benda putih memantulkan semua sinar yang mengenainya.